Widih, Puan Maharani disebut bisa jadi saingan berat Anies. PDIP diprediksi bakal singkirkan Ganjar. Di PDI Perjuangan tidak ada istilah bintang bersinar sendiri. Yang ada adalah Pancasila sebagai bintang penuntun kita. Dan inti Pancasila adalah gotong royong, dan gotong royong. Dengan gotong royong kita menangkan PDI Perjuangan 3 kali hat-trick tahun 2024. Siap! Ibu Ketua Umum sudah punya nama di kantongnya, tinggal diumumin. Jadi nggak usah nengok kiri kanan. Nah itu loh, jadi nggak boleh berkelit umpama ini umumkan calon ini belum ini, tapi mengajak orang mendeklarasikan A, B, C sebagai calon presiden itu kan politik praktis namanya. Widih, Puan Maharani disebut bisa jadi saingan berat Anies. PDIP diprediksi bakal singkirkan Ganjar. Owner Kibar Muslim Group Muhammad Asawe menilai elektabilitas Puan Maharani sejauh ini cukup tinggi. Bahkan di beberapa daerah terlihat mengungguli Ganjar Pranowo. Sebagaimana diketahui, keduanya sama-sama kader PDIP besutan Megawati Soekarno Putri. Bedanya, Puan anak Megawati, sementara Ganjar hanya kader yang kebetulan memiliki nasib bagus dan menjadi gubernur. Elektabilitas Mbak Puan ini cukup tinggi. Beberapa daerah lebih mengenal Puan dari Ganjar. Sebagai ketua DPR RI dan cucu Bung Karno, Puan lebih populer. Asawe mengaku dirinya yakin sekali jika sudah waktunya tepat, maka PDIP akan membulatkan dukungannya kepada Puan Maharani sebagai Capres 2024. Pertama, saya ingin mengatakan dari awal sudah diperkirakan bahwa tanggal 10 Januari, hari ulang tahun ke-50, harusnya tidak akan dimanfaatkan untuk deklarasi ya, kalau yang seperti itu. Kenapa? Karena ini adalah refleksi internal partai, makanya tidak ada satupun partai lain yang diundang. Artinya benar-benar ini acara konsolidasi internal, bintangnya hanya satu, hanya boleh satu, Ketua Umum Ibu Mega. Secara realitas politik hanya ada 2 kriteria yang memungkinkan politikus ikut dalam kontestasi pemilihan presiden Pilpres 2024. Yang bisa ikut dalam pertarungan Pilpres hanya politikus yang memiliki tiket partai politik dan yang memiliki elektabilitas tinggi dari sejumlah hasil survei. Di PDI Perjuangan tidak ada istilah bintang bersinar sendiri. Yang ada adalah Pancasila sebagai bintang penuntun kita. Dan inti Pancasila adalah gotong royong, dan gotong royong. Dengan gotong royong kita menangkan PDI Perjuangan 3 kali hat-trick tahun 2024. Siap! Ibu Ketua Umum sudah punya nama di kantongnya, tinggal diumumin. Jadi nggak usah nengok kiri kanan. Kapannya saya sih termasuk yang tidak yakin bahwa PDI Perjuangan akan mengumumkan lebih awal dan lebih cepat. Karena? Misalnya di HUT PDI Perjuangan kita sebagian orang berharap wah ini akan ada kejutan. Saya sih yakin tidak. Kalau kita lihat polanya, dari sisi polanya PDI Perjuangan selama ini, yang kedua ada partai besar, dan partai besar cenderung memang terakhir, beda dengan partai Nasdem. Memang telat kalau misalnya belum cukup boarding passnya atau tiket partainya, sehingga lebih awal lebih bagus. Bagi PDI Perjuangan saya kira akan main di ujung, nanti waktunya bisa jadi di last minute juga, detik-detik yang sangat menentukan, dan itu penting untuk mengatur ritme permainan, kata Bang Andreas nanti saya kira. Nah itu loh, jadi nggak boleh berkelit umpama ini umumkan calon ini belum ini, tapi mengajak orang mendeklarasikan A, B, C sebagai calon presiden itu kan politik praktis namanya. Widih, Puan Maharani disebut bisa jadi saingan berat Anies. PDIP diprediksi bakal singkirkan Ganjar. Owner Kibar Muslim Group Muhammad Asawe menilai elektabilitas Puan Maharani sejauh ini cukup tinggi. Bahkan di beberapa daerah terlihat mengungguli Ganjar Pranowo. Sebagaimana diketahui, keduanya sama-sama kader PDIP besutan Megawati Soekarno Putri. Bedanya, Puan anak Megawati, sementara Ganjar hanya kader yang kebetulan memiliki nasib bagus dan menjadi gubernur. Elektabilitas Mbak Puan ini cukup tinggi. Beberapa
beberapa daerah lebih mengenal Puan dari Ganjar. Sebagai Ketua DPR RI dan cucu Bung Karno, Puan lebih populer. Assawe mengaku dirinya yakin sekali jika sudah waktunya tepat, maka PDIP akan membulatkan dukungannya pada Puan Maharani sebagai Capres 2024. Secara realitas politik hanya ada dua kriteria yang memungkinkan politikus ikut dalam kontestasi pemilihan presiden Pilpres 2024. Yang bisa ikut dalam pertarungan Pilpres hanya politikus yang memiliki tiket partai politik dan yang memiliki elektabilitas tinggi dari sejumlah hasil survei. Kapannya saya sih termasuk yang tidak yakin bahwa PD Perjuangan akan mengumumkan lebih awal dan lebih cepat. Karena? Misalnya di HUT PD Perjuangan kita sebagai orang berharap wah ini akan ada kejutan. Saya sih yakin tidak kalau kita lihat polanya. Dari sisi polanya PD Perjuangan selama ini, yang kedua adalah partai besar, dan partai besar cenderung memang terakhir, beda dengan partai Nasdem. Memang telat kalau misalnya belum cukup boarding passnya atau tiket partainya, sehingga lebih awal lebih bagus. Bagi PD Perjuangan saya kira akan main di ujung, nanti waktunya bisa jadi di last minute juga, detik-detik yang sangat menentukan, dan itu penting untuk mengatur ritme permainan, kata Bang Andreas nanti saya kira. Di PDI Perjuangan tidak ada istilah bintang bersinar sendiri. Yang ada adalah Pancasila sebagai bintang penuntun kita. Dan inti Pancasila adalah gotong royong, dan gotong royong. Dengan gotong royong kita menangkan PDI Perjuangan 3 kali hat-trick tahun 2024. Siap! Ibu Ketua Umum sudah punya nama di kantongnya. Tinggal diumumin. Jadi nggak usah nengok kiri kanan. Nah itu loh, jadi nggak boleh berkelit umpama oh ini umumkan calon ini belum ini, tapi mengajak orang mendeklarasikan ABC sebagai calon presiden itu kan politik praktis namanya. Dari awal sudah diperkirakan bahwa tanggal 10 Januari, hari ulang tahun ke-50, harusnya tidak akan dimanfaatkan untuk deklarasi ya, kalau yang seperti itu. Kenapa? Karena ini adalah refleksi internal partai. Makanya tidak ada satupun partai lain yang diundang. Artinya benar-benar ini acara konsolidasi internal, bintangnya hanya boleh satu, Ketua Umum Ibu Mega. Widih, Puan Maharani disebut bisa jadi saingan berat Anies. PDIP diprediksi bakal singkirkan Ganjar. Owner kiper Muslim Group Muhammad Assawe menilai elektabilitas Puan Maharani sejauh ini cukup tinggi. Bahkan di beberapa daerah terlihat mengungguli Ganjar Pranowo. Sebagaimana diketahui, keduanya sama-sama kader PDIP besutan Megawati Soekarno Putri. Bedanya, Puan anak Megawati, sementara Ganjar hanya kader yang kebetulan memiliki nasib bagus dan menjadi gubernur. Elektabilitas Mbak Puan ini cukup tinggi, beberapa daerah lebih mengenal Puan dari Ganjar. Sebagai Ketua DPR RI dan cucu Bung Karno, Puan lebih populer. Assawe mengaku dirinya yakin sekali jika sudah waktunya tepat, maka PDIP akan membulatkan dukungannya kepada Puan Maharani sebagai Capres 2024.